Andre Vincent Wenas. Nah, kita mau bicara soal Krakatau Steel, ini industri baja yang sudah melegenda ya. Sempat mengalami jatuh bangun, kemudian sempat mengalami kasus beberapa kali dengan KPK juga. Nah, sekarang dia sudah mulai turnaround. Nah, ini ada catatan yang menarik dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi yang menyoroti kiprah dari direktur utamanya yang sekarang, Bapak Silmi Karim. Begini catatan dari Bapak Haidar Alwi berjudul Silmi Karim Sang Juru Selamat Krakatau Steel. Begini ceritanya. Sahabat, setelah mengendus indikasi korupsi di balik utang menggunung PT PN senilai 3,1 miliar US dollar atau 47 triliun, kini Menteri BUMN Erick Thohir mencium ketidakberesan di balik utang Krakatau Steel senilai 2 miliar US dollar atau 31 triliun rupiah. Nah, dalam webinar bertajuk Bangkit Bareng pada Selasa 28 September 2021 yang baru lalu, Menteri Erick Thohir mengungkapkan salah satu penyebabnya adalah investasi 850 juta US dollar atau 12 triliun pada proyek blast furnace yang saat ini mangkrak dan terindikasi korupsi. Sebenarnya Menteri Erick Thohir bukanlah orang pertama yang mendeteksi hal itu. Pada Juli 2019 lalu, Komisaris Independen Krakatau Steel, kala itu Bapak Roy Edison Maningkas, pernah menyebut selain mangkrak 72 bulan, proyek blast furnace juga berpotensi merugikan Krakatau Steel sebesar 1,3 triliun. Blast furnace, sahabat, merupakan pabrik peleburan baja milik Krakatau Steel yang berlokasi di Cilegon, Banten. Proyek zaman SBY ini diinisiasi pada tahun 2008 dan ditandatangani 15 November 2011. Kontrak pembangunan blast furnace dilakukan dengan konsorsium Capital Engineering and Research Incorporation Limited (MCC) Cherry dengan nilai sekitar 321,9 juta US dollar dan Krakatau Engineering sekitar 1,8 triliun rupiah. Perjanjian ini diperbaharui pada 17 Juli 2013 setelah MCC Cherry menambah porsinya menjadi 334,9 juta US dollar. Pada Maret 2016, porsi Krakatau Engineering diperbaharui lagi menjadi sekitar 1,9 triliun. Pada 15 Mei 2012 di Hotel Grand Melia, Jakarta, Krakatau Steel mendapatkan pinjaman senilai 250 juta US dollar dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI untuk proyek blast furnace ini konsorsium. Selanjutnya pada 15 Agustus 2012, perusahaan mendapatkan pinjaman maksimum 200 juta US dollar dari China Development Bank Corporation dan HSBC. Periode kepemimpinan Irfan K. Hakim, pembangunan blast furnace Faswar Bujang dan era Menteri BUMN Dahlan Iskan inilah yang kemudian diyakini sebagai cikal bakal kerugian 8 tahun berturut-turut yang dialami Krakatau Steel. Dalam laporan tahun buku 2011, Krakatau Steel proyek blast furnace ditargetkan selesai tahun 2013. Lalu dalam laporan tahun buku 2012, Krakatau Steel penyelesaiannya molor menjadi tahun 2015. Kemudian dalam laporan tahun buku 2013, Krakatau Steel target penyelesaiannya berubah lagi menjadi tahun 2016. Nah, dua direktur utama Krakatau Steel berikutnya yakni Sukandar dan Mas Wigrantoro Rus Setiadi juga tak mampu menyelesaikan proyek mangkrak blast furnace yang diwariskan para pendahulunya. Bahkan kepemimpinan keduanya masih membuahkan kerugian berkelanjutan bagi Krakatau Steel. Pada tanggal 6 September 2018, Ibu Rini Sumarno yang waktu itu menjabat sebagai Menteri BUMN lantas menunjuk Bapak Silmi Karim menjadi Direktur Utama Krakatau Steel. Salah satu alasannya adalah untuk menyelesaikan proyek blast furnace yang telah mangkrak bertahun-tahun. Ibu Rini Sumarno juga optimis Silmi Karim bakal mampu membawa Krakatau Steel mencetak laba di tahun 2020. Dua tugas berat yang diamanahkan kepadanya ternyata mampu diselesaikan oleh Silmi Karim. Pada September 2019, Bapak Silmi Karim berhasil membuat pabrik blast furnace benar-benar beroperasi.
Selain itu, ia juga berhasil membawa Krakatau Steel mencetak laba sebesar 326 miliar pada tahun 2020, setelah 8 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Tidak salah bila Silmi Karim sering dijuluki sebagai dokter spesialis perusahaan sakit dan juru selamat Krakatau Steel. Akan tetapi pada 5 Desember 2019, pabrik blast furnace terpaksa harus berhenti beroperasi karena biaya produksinya yang terlampau tinggi. Keterangan ini sesuai dengan prediksi mantan komisaris independen Krakatau Steel, Bapak Roy Edison Maningkas, yang memperkirakan harga pokok produksi pabrik blast furnace lebih mahal 70-82 dolar per ton. Walau demikian, hingga kini Bapak Silmi Karim sebagai Direktur Utama Krakatau Steel terus mencari solusi. Sejumlah tawaran telah dilayangkan kepada POSCO dan Nippon Steel Corporations. Bukan tanpa hasil, salah satu calon mitra strategis itu telah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel. Oleh karena itu, proyek blast furnace ditargetkan akan dapat kembali beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2022 nanti. Sahabat, pengoperasian blast furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri, yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri, seperti iron ore. Bapak Haidar Alwi memberikan standing applause atas capaian gemilang Krakatau Steel setelah 8 tahun berturut-turut sejak 2012 mengalami kerugian. Perusahaan baja kebanggaan Indonesia itu berhasil mencatatkan laba bersih 326 miliar pada tahun 2020 dan berlanjut 609 miliar hingga Juli tahun 2021 yang lalu. Selain laba bersih, Krakatau Steel juga membukukan penjualan sebesar 17,7 triliun per Juli 2021. Ini naik 44,1% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Hal itu ditopang oleh tren ekspor yang mengalami peningkatan hingga 515% dari 321 miliar menjadi 1,98 triliun rupiah. Efisiensi berkelanjutan juga terus dilakukan. Fixed cost turun 19% dan variable cost turun 11%. Tahun 2020 berhasil menghemat biaya operasional sampai 41%. Restrukturisasi keuangan 29 triliun tahun 2020 menjadi yang terbesar di Indonesia. Dampaknya, beban bunga selama 9 tahun turun dari 12,3 triliun menjadi 6,7 triliun. Dengan demikian, total penghematannya adalah sebesar 9,9 triliun. Di kuartal keempat tahun 2021 ini akan berkurang lagi sebanyak 2,9 triliun. Nah, ini luar biasa. Sahabat, Krakatau Steel juga memperkuat bisnis dan meningkatkan nilai perusahaan dengan membentuk subholding Krakatau Sarana Infrastruktur pada Juni 2021 dan subholding Krakatau Baja Industri pada Agustus 2021. Pembentukan kedua subholding ini dilakukan hanya dalam tempo yang relatif singkat, yaitu dalam waktu 3 bulan. Kinerja subholding Krakatau Sarana Infrastruktur hingga Agustus 2021 mencatat penjualan sebesar 2,4 triliun rupiah dengan perolehan laba bersih sebesar 348 miliar dan kinerja subholding Krakatau Baja Konstruksi sampai dengan Agustus 2021 mencatat nilai penjualan sebesar 3,4 triliun dan laba bersih sebesar 111,9 miliar. Tanpa menafikan kerja keras berbagai pihak, Pak Haidar Alwi mengatakan capaian gemilang Krakatau Steel tidak lepas dari peran dua tokoh utama. Mereka adalah Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan Direktur Utama Krakatau Steel Bapak Silmi Karim. Sebelum Bapak Erick Thohir ditunjuk menjadi Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019, Pak Silmi Karim telah terlebih dahulu dipercaya memimpin Krakatau Steel sejak 6 September 2018 ketika Ibu Rini Sumarno masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Artinya, hanya butuh 2 tahun bagi Pak Silmi Karim untuk membalikan keadaan turnaround dari rugi terus menjadi untung.
tangan dingin Bapak Silmi Karim ini kemudian diperkuat dengan kehadiran Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Kolaborasi keduanya benar-benar berhasil mengubah Krakatau Steel menjadi perusahaan yang sehat dan berdaya saing pasca dilakukannya transformasi dan restrukturisasi secara menyeluruh. Maka pesan atau kata penutup dari Pak Haidar Alwi adalah the right man on the right place at the right time. Begitu pesannya. Demikian sahabat catatan dari Bapak Haidar Alwi seputar turnaround hasil restrukturisasi dari Krakatau Steel di bawah pimpinan komando dari Bapak Silmi Karim yang dikenal sebagai dokter perusahaan-perusahaan sakit atau juru selamatnya Krakatau Steel. Semoga bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.